Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, uhayyikum bitahiyyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengkaji, dalam rangka mencari, memahami pelajaran-pelajaran yang Allah berikan dari apa yang sudah terjadi di dunia ini. Kajian sejarah tematik yang biasa dilaksanakan sebulan sekali tiap minggu keempat. Alhamdulillah ini adalah pertemuan yang ketiga kalau tidak salah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, serta senantiasa yang berjuang mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnahnya hingga hari kemudian. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, belajar sejarah tentunya kita tidak akan lepas dari pribadi yang akan kita bicarakan pada hari ini, insyaallah. Sesuatu yang tidak mungkin dilewatkan, begitu besarnya pribadi yang akan kita kenal, kita kaji bersama pada hari ini. Dan rasanya sudah banyak buku ditulis, sudah banyak ceramah disampaikan. Akan tetapi pelajaran yang diambil dari Nabi kita Rasulullah SAW tidak pernah habis-habisnya. Makanya pada kesempatan ini pun sebenarnya saya sudah berusaha untuk mencari kira-kira bahasan apa yang tidak diulang-ulang. Jadi saya mencari sisi-sisi mana yang mungkin kita perlu kaji lebih dalam lagi tentang Rasulullah SAW. Tapi kalau nanti misalnya kita tetap mendapatkan materinya itu saja, yaitu usaha maksimal yang saya bisa lakukan. Mudah-mudahan kalau itu terulang, tapi itu sebagai penguat lagi, pengingat kembali, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mari kita masuk ke dalam bahasan. Pertanyaan pertama, apakah kita mengenal Rasulullah SAW? Beda antara tahu dan kenal. Sering saya ulang-ulang dalam kajian bahwa mungkin saja kita tahu sesuatu, tapi kita belum mengenal dengan baik. Kita tahu Allah, tapi kita belum mengenalnya dengan baik. Kita tahu Rasulullah SAW dilahirkan di mana, dari ibu siapa, ayahnya siapa, kakeknya siapa, dari kabilah mana, bagaimana dia masih kecil, kehidupannya kemudian menjelang dewasa. Rasanya sejak kecil kita tidak habis-habisnya mempelajari pribadi Rasulullah SAW. Akan tetapi ada baiknya kita mengulang pertanyaan ini. Adakah kita tahu kepada Rasulullah? Adakah kita kenal kepada Rasulullah, atau kita hanya sebatas tahu? Mari kita kaji. Beda antara tahu dan kenal. Ya, sering saya analogikan, seorang anak kecil didekatkan dengan ular yang berbahaya, ular berbisa. Mungkin anak kecil itu tahu dan bisa menyebut dengan bahasanya itu adalah ular. Tetapi dia tidak menjauh dari ular itu, karena dia tidak tahu bahaya ular tersebut. Itu mungkin anak kecil itu tahu, tapi tidak kenal dengan ular itu. Kenal kita kepada Rasulullah itu diawali dengan ilmu. Apa yang disebut dengan ilmu? Para ulama fikih, para ulama bahasa sepakat mendefinisikan ilmu adalah idrakus syai' ala haqiqatihi. Memahami sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Kenapa perlu ala haqiqatihi? Kenapa tidak cukup bahwa ilmu itu adalah idrakus syai'? Karena
ternyata banyak ilmu yang bukan ilmu. Ilmu yang sudah terlanjur dipelajari, ilmu yang sudah terlanjur dikaji, diajarkan, diyakini kebenarannya ternyata tidak sesuai dengan hakikat. Contohnya adalah teori evolusi. Itu adalah contoh dari ilmu yang bukan ilmu. Atau bagi saya global warming itu global lain bagi saya. Mungkin banyak yang bertanya, tapi nanti coba kita lihat. Seperti biasa kita lihat tayangan sebuah video yang menjelaskan apa konspirasi di balik global warming di akhir acara ini. Nah, dengan ilmu akan tercapai ma'rifah. Ma'rifah itu ya wawasan lah, wawasan. Nah, ini belum mendalam karena ma'rifah itu harus menjadi sebuah fikrah, sebuah ide gagasan yang tertanam dalam hati kita. Sehingga dengan fikrah itu, fikrah yang kita miliki setelah kita kenal dengan Rasulullah adalah menggerakkan kita. Karena apa? Karena fikrah akan menjadi harokah. Harokah itu sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa dilihat dengan kasat mata. Mengenal Rasulullah SAW mestilah secara lahir, batin, jasmani, dan rohani. Pertanyaan berikutnya adalah, apa jadinya jika seseorang mengenali Rasulullah SAW dengan benar? Mari kita kaji beberapa kejadian, bagaimana kita lihat bukti orang kenal baik dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar radhiyallahu anhu di Gua Thur. Apa kejadiannya? Ketika Rasulullah hijrah berdua dengan Abu Bakar, dan disitulah usaha terakhir atau usaha yang sungguh-sungguh dilakukan oleh para pemimpin Quraisy untuk menghabisi nyawa Rasulullah SAW. Pertama mereka mencoba menghabisi Rasulullah di kamarnya. Ternyata Rasulullah sudah pergi dan digantikan oleh Ali radhiyallahu anhu di tempat tidurnya. Kemudian dikejar sampai di Gua Thur. Di Gua Thur itu Rasulullah masuk, kemudian Allah wahyukan kepada laba-laba untuk membuat sarang di depan gua itu, sehingga orang-orang Quraisy yang berhasil menyusul ketika itu tidak yakin bahwa Nabi Muhammad itu ada di dalam. Bagaimana mungkin laba-laba itu jaring-jaringnya masih utuh kalau memang udah ada orang yang masuk ke gua itu, sehingga mereka pun kembali. Nah, ketika itu Rasulullah kecapean, kemudian dia tertidur di pangkuan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di tengah tidur yang lelap itu tiba-tiba seekor kelajengking mendekati Abu Bakar dan mematuk pahanya. Sakit bukan kepala tentunya, tetapi dia tidak ingin membangunkan istirahat orang yang sangat dicintainya. Dia tahan. Tapi saking sakitnya, ya dia juga seorang manusia, akhirnya dia meneteskan air mata karena tidak kuat menahan sakit itu. Dan air matanya itu jatuh kepada pipi Rasulullah. Rasulullah pun terbangun. Jadi tidak ingin mengganggu istirahat orang yang sangat dikasihinya Rasulullah. Menahan sakit mampu. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu dengan imannya. Nah, Umar pernah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, demi Allah, saya mencintai Anda lebih dari keluarga saya, ibu saya, ayah saya, kecuali diri saya sendiri. Kata Umar. Kata Rasulullah, belum Umar. Artinya kau belum dikatakan beriman kalau begitu. Maka seketika itu juga Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri, dari semua manusia yang ada di dunia ini. Rasul pun mengatakan, al-ana ya Umar, kalau begitu sekarang baru. Talhah dan Abu Ubaidah di perang Uhud radhiyallahu anhu. Perang Uhud adalah peperangan yang dikala waktu itu umat Islam secara hitung-hitungan berhasil dikalahkan oleh orang-orang Quraisy. Terbunuh kurang lebih 72 sahabat Rasul, ya, karena disebabkan ketidaktaatan pasukan panah yang disuruh untuk menjaga dari belakang, dari bukit Uhud. Tiba-tiba ketika umat Islam berhasil memukul mundur pasukan, padahal perang Uhud itu adalah arena balas dendam yang ingin dilakukan oleh orang-orang Quraisy, dan tetapi baru pada serangan pertama orang-orang Quraisy sudah mundur.
Para pemanah itu melihat pasukan kafir itu meninggalkan apa? Meninggalkan ghanimah. Sehingga dalam pikiran mereka, kalau dia tidak segera turun, mereka tidak akan kebagian ghanimah itu, karena orang-orang yang dekat dengan mereka yang akan mengambil. Kemudian mereka pun turun 50 pemanah ini, dan ketika itu di orang Quraisy masih ada seseorang yang belum masuk Islam, dan dia adalah seorang yang sangat jago strategi perang. Dia adalah Khalid bin Walid. Lalu dia mengambil inisiatif untuk memutar gunung Uhud dan menyerang kaum muslimin dari belakang, sehingga umat Islam menghadapi musuh dari depan dan belakang. Dan ketika itulah ya, tragedi terjadi, banyak sahabat-sahabat yang meninggal. Di antara yang menjadi incaran yang utama tentunya adalah Rasulullah SAW. Setiap orang Quraisy sangat bernafsu untuk menghabisi nyawa Rasul SAW. Semua orang sahabat berteriak, "Bifidaka anta abi ya ummi ya Rasulullah." Aku sanggup menebus nyawamu dengan ayah dan ibuku. Seluruh sahabat mengatakan itu ketika tahu bahwa orang-orang Quraisy semua bernafsu untuk membunuh. Tetapi di antara yang beruntung dekat dengan Rasulullah waktu itu adalah Tolhah siapa namanya? Tolhah radhiyallahu anhu bin Ubaidillah. Jadi Tolhah itu sejak awal sudah mengawal Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada sekelompok orang-orang Quraisy yang tahu bahwa Rasul ada di situ. Kemudian setiap kali mereka menyerang. Ada beberapa orang yang menjaga, kalau tidak salah 10 atau 11 orang yang menjaga Rasulullah bersama Tolhah. Dan ketika itu Rasulullah menawarkan, siapa yang maju? Tolhah pasti yang mengunjuk tangan duluan. Tapi kata Rasulullah, jangan dulu, yang lain. Maju, terbunuh. Ganti lagi, siapa kata Rasulullah? Saya, kata Tolhah. Tidak, bukan kamu, yang lain dulu. Demikian terus berlanjut sampai 11 orang itu habis semuanya, meninggal. Dan ketika itulah Tolhah bagaikan singa yang mengamuk, menerjang sana, menerjang sini, menangkis sana, menangkis sini, karena banyaknya orang yang ingin membunuh Rasul secara langsung. Dan ketika itulah Allah memberikan keselamatan kepada Rasulullah, dan kita tahu bahwa Rasulullah akan dijaga. Tetapi Tolhah ditemukan oleh sahabat-sahabat yang lain dalam kondisi yang sangat mengenaskan walaupun masih hidup. Jari-jarinya terputus, luka di tubuhnya lebih dari 70 luka, bekas tombak, panah, dan pedang. Di antara luka yang selalu dia banggakan adalah luka di punggung sebelah kirinya, yang waktu itu tidak ada teknologi untuk menjahit luka. Sampai mati, lukanya itu cukup untuk memasukkan jari-jari tangan anaknya, itu masuk semua di luka itu. Ketika itulah Rasulullah mengatakan satu firman Allah yang mari kita tadabburi dengan baik. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah. Ini firman Allah. Di antara orang yang beriman ada yang jujur membuktikan apa yang mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man qada nahbahu, di antara mereka ada yang gugur, wa minhum man yantadir, di antara mereka ada yang menunggu, wa ma badalu tabdila, dan mereka tidak pernah mengganti apa yang mereka janjikan kepada Allah. Artinya mereka tetap menunggu, setia dengan janji. Tapi di antara, kata Rasulullah, di antara orang yang sudah qada nahbahu tetapi dia masih hidup berjalan di atas bumi, dia adalah Tolhah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, man yuridu an yanzura ila syahidin yamshi 'alal ard fanzur ila Tolhah. Barang siapa di antara kalian yang mau melihat seorang syahid yang masih bisa berjalan di atas muka bumi, lihatlah Tolhah, kata Rasulullah. Sejak itu dia punya gelar syahid yamshi 'alal ard. Di antara yang juga beruntung ketika itu dekat dengan Rasulullah adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah mendapati Rasulullah dalam keadaan terluka di pelipis sebelah kanan. Rasulullah ketika perang itu memakai topi dari helm ya. Helm kemudian yang ada ikatan ininya, rantai gitu. Kemudian Rasulullah kena lemparan manjanik. Manjanik itu batu yang diikat dengan kain, tali. Terlempar pas sebelah pipinya, kemudian rantai yang ada di pipinya itu pecah, kemudian menancap di pelipis-pelipisnya. Ketika itu Abu Ubaidah melompat mendekati Rasulullah, kemudian dia mencabut rantai yang
menempel di sini dengan giginya sendiri. Sampai giginya tanggal. Gigi serinya itu tanggal. Kemudian dicabut satu lagi dengan giginya dan kedua-dua gigi serinya itu tanggal. Itulah yang selalu dibanggakan oleh Abu Ubaidah sampai akhir hayatnya, bahwa gigi serinya itu, kita tahu gigi seri itu adalah hiasan yang paling indah buat seseorang. Ketika tidak ada, gitu kan, kelihatan tawanya pun gak enak dilihat. Tapi Abu Ubaidah bangga, ini saya korbankan untuk Rasulullah di perang Uhud, giginya. Bahkan katanya Abu Ubaidah sampai meminum darah yang mengalir dari Rasulullah. Jadi jangan sampai darahnya itu jatuh ke bumi. Dan Abu Ubaidah mengatakan, saya tahu kalau darah Anda ini sampai jatuh ke bumi, bumi ini akan marah. Karena orang yang sangat disayangi Tuhan, darahnya mengalir. Lihatlah Abdurrahman dan Utsman dengan kekayaannya. Saya pernah cerita Utsman ketika pulang bisnis, dia membawa 500 unta penuh dengan bawaannya. Ya, dan sebelum dia masuk ke Madinah, dia sudah dicegat. Utsman, udahlah, saya bayar apa yang kamu bawa itu 2 kali lipat. Kata Utsman, saya sudah ada yang membayar lebih dari itu. Kalau begitu saya bayar 3 kali lipat. Masih kurang, 4 kali lipat, sampai 7 kali lipat. Kata Utsman dengan tegap, saya masih ada yang menawar lebih dari itu. Sampai orang-orang yang mencegat Utsman itu nyerah. Siapa yang berani membayar 7 kali lipat? Kata Utsman, Allah berani membayar saya 700 kali lipat. Abdurrahman bin Auf, di antara sahabat yang kaya raya. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah meninggal? Setiap dia dihidangkan kepadanya makanan, dia selalu bertanya, apakah Rasulullah makan seenak ini? Dia berpikir sampai dia tinggalkan makanannya itu, gak dimakan. Abdurrahman di antara orang yang juga dijamin masuk surga, al-ashrul mubasysyaruna bil jannah. Bahkan kata Rasulullah SAW, saking kayanya Abdurrahman bin Auf ini, dia akan masuk surga dalam keadaan merangkak karena beban amanah yang sangat berat, yaitu beban harta. Istri Abu Ayyub Al-Ansari, kita tahu bahwa Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, semua muhajirin menarik-narik unta Rasulullah, ingin rumahnya yang disinggahi. Tapi kata Rasul, biarkan unta ini memilih sendiri di mana dia singgah. Ternyata unta yang dikendarai oleh Rasulullah itu berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan Rasulullah pun tinggal di situ bermalam. Ketika Rasulullah tidur itu, Rasulullah berkeringat. Setiap pagi bangun tidur, istri Abu Ayyub itu mengambil kain yang ditiduri oleh Rasulullah, kemudian dia paras sehingga keringatnya itu bisa keluar. Dan dia disimpan baik-baik. Kata dia, keringatnya itu lebih harum dari kasturi, bahkan dia dijadikan obat untuk ruqyah. Tiap dia sakit apa, dia oleskan di bagian sakit itu, dan atas berkat Rasulullah sembuh. Nah, terakhir Bilal bin Rabah itu kita tahu sendiri, dia muazin ya, muazin dengan suara yang sangat indah. Ketika Rasulullah meninggal, Bilal tidak mau azan lagi. Sampai satu masa Bilal sudah tua renta, sudah kakek-kakek, dia azan di Madinah. Maka seluruh sahabat yang masih hidup ketika itu, Muhajirin dan Ansar yang mendengarkan azan Bilal nangis, mengingatkan masa-masa indah hidup bersama Rasulullah SAW. Begitulah kerinduan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Begitu indahnya hidup bersama Rasulullah SAW. Apakah kita ngiri dengan sahabat yang sanggup bersama-sama dan setia dengan Rasulullah? Tapi tahu nggak, sahabat itu pernah cemburu dengan sekelompok orang yang Rasul sebut sebagai saudara-saudaranya. Rasul pernah bertanya, siapa yang imannya paling ajaib? Man a'jabul mu'minina imanan, kata Rasulullah. Kata sahabat, yang paling ajaib imannya itu para malaikat. Kata Rasul, bagaimana malaikat tidak beriman? Dia selalu berjumpa dengan Allah tiap hari. Kalau begitu Anda, para nabi dan Rasul. Kata Rasul, bagaimana mereka tidak beriman sementara mereka mendapat wahyu?
Kalau begitu kami para sahabat, bagaimana kalian tidak beriman sedangkan aku berada di sisi kalian? Kata Rasulullah, orang yang paling ajaib imannya adalah mereka yang datang setelah kematianku, jauh setelah kematianku, kata Rasulullah. Akan tetapi mereka mencintaiku, mereka menyayangiku, mereka mengamalkan sunnahku, menjadi pengikutku seperti cinta kalian kepadaku, yaitu mengalahkan cinta mereka kepada ayah dan ibunya. Mereka adalah saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Jadi sahabat pernah cemburu dengan saudara-saudara Rasulullah ini. Itu mereka yang tidak pernah berjumpa, tapi keimanan mereka sama dengan para sahabat, atau setidaknya hampir mendekati para sahabat. Pertanyaannya, apakah kita lebih mengenal Rasulullah SAW dari musuh? Musuh-musuh Islam jauh sebelum kedatangan Rasulullah sudah sangat kenal dengan pribadi Muhammad. Dia tahu ciri-ciri fisiknya. Dikabarkan oleh Al-Quran bahwa mereka kenal kepada Muhammad itu jauh lebih kenal daripada kenalnya mereka kepada anak-anak mereka sendiri. Dan mereka selalu mengatakan kepada penduduk Madinah bahwa jika Nabi akhir zaman itu muncul, maka kalian, wahai para penyembah berhala, tidak ada tempat lagi di Madinah. Selalu begitu mereka mengatakan. Tapi ketika mereka tahu bahwa Nabi akhir zaman itu bukan dari kalangan mereka, maka mereka dengan serta-merta ingkar, kufur, tidak mau menerima, karena hasad, dengki yang ada dalam hati mereka. Fakta tentang Rasulullah SAW. Rasulullah adalah pemimpin para nabi dan rasul, penghulu orang-orang bertakwa, imam bagi seluruh umat manusia, rahmat bagi seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau adalah keturunan terakhir silsilah kenabian dari Nabi Ibrahim alaihissalam, makhluk yang awal wujud nisbah ruh, yang akhir nisbah jasad dari karangan para nabi. Satu-satunya nabi yang mencapai puncak kesempurnaan secara ruh dan jasad. Secara ruh ya, secara akhlak, Rasulullah adalah manusia yang paling tinggi. Sampai Al-Quran sendiri, firman Allah dalam Al-Quran memuji langsung pribadi Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jelas. Secara jasad, hanya dialah yang berhasil mencapai Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi, yang dekat dengan arsy Tuhan. Hanya dia. Sejak kecil sudah hidup susah, tidak mendapatkan belayan kasih sayang ayah dan ibu. Ya. Ayahnya meninggal sebelum dia lahir, ibunya meninggal ketika 6 tahun, kemudian kakeknya hanya mengurus dia selama 2 tahun. Akhirnya dia dibesarkan di rumah Abu Thalib, dibesarkan di dalam keluarga yang miskin. Kita tahu Abu Thalib itu bukan keluarga yang kaya raya, tetapi Rasulullah SAW sejak kecil sudah ditanamkan, ditarbiyah langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dituntun bahwa jangan pernah menyandarkan kehidupan sendiri kepada orang lain. Walaupun Abu Thalib bela-belain dia luar biasa, bahkan lebih sayang kepada dia daripada kepada anak-anaknya sendiri, Rasulullah tidak mau bergantung kepada pamannya. Sejak kecil dia lebih suka untuk mengembalakan kambing, mengambil ujrah, ya, mengambil rotib, mengambil gaji dari gembalaan kambing itu untuk makannya sendiri. Al-Quran adalah mukjizat yang paling utama, kekal dan agung. Rasulullah sebagaimana para nabi dan rasul yang lainnya mempunyai mukjizat. Mukjizat-mukjizat yang lahiriah luar biasa. Tidak ada yang mampu mengikuti, mencontoh atau menduplikasi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahwa di antara mukjizatnya yang paling utama adalah Al-Quran. Al-Quran sifatnya mukjizat yang abadi, yang kekal. Setiap dari kita yang mencoba mengkaji, makin kita merasakan bahwa Al-Quran itu adalah lautan ilmu, samudra ilmu yang tidak terbatas. Makin kita kaji Al-Quran, makin merasa bahwa kita bodoh. Al-Quran memang cuma 6.600 sekian ayat, tetapi Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sesuatu yang aku luput tidak dibahas dalam Al-Quran. Kalaupun kita tidak mampu menemukan ini dan itu Al-Quran, itu hanya karena keterbatasan logika kita. Makin kita kaji Al-Quran, makin kita mendapatkan ilmu yang tidak terbatas. Sekali lagi, Al-Quran adalah mukjizat yang paling utama, kekal dan agung, karena dijaga langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu kitab suci kecuali di situ setan iblis berperanan untuk merubah
kitab suci itu. Injil, Taurat, semua pernah dirubah. Tapi Al-Quran Allah jaga sendiri. Wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Fakta tentang Rasulullah. Mencapai kesempurnaan ilmu, ummi. Nah, nanti kita bahas apa yang maksud dengan ummi. Kemudian mencapai kesempurnaan akhlak, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Malaikat ya tidak pernah neko-neko karena memang tidak pernah diciptakan hawa nafsu. Tidak ada hawa nafsu. Kemudian kesabaran yang tiada-tara membuatnya menjadi pemimpin dari ulul azmi. Ulul azmi itu top 5 dari para nabi dan rasul. Nah, di antara yang 5 itu yang paling topnya adalah Nabi Muhammad SAW. Model pendidikan ruh yang dimilikinya mampu menyatukan manusia dari berbagai etnik, kaum, kabilah, bangsa, dan berbagai macam warna kulit. Pendidikan yang dibuat oleh Rasulullah SAW mampu melahirkan generasi terbaik sepanjang masa, generasi yang merasa kaya dengan Tuhan. Alumni pendidikan tarbiyah dari Rasulullah itu jumlahnya 124.000 orang dan tidak ada yang gagal seorang pun kecuali Tha'labah. Itu pun terjadi ya karena kita diperintahkan untuk mengambil iktibar dari kisah Tha'labah. Tapi sisanya semuanya berhasil menjadi orang-orang yang bertakwa. Sampai-sampai seorang penulis Said Qutb menggambarkan bahwa generasi yang dibuat oleh Rasulullah itu, yang ditarbiyah oleh Rasulullah itu adalah sebuah generasi Qur'ani yang unik, yang peradaban manusia tidak pernah melihat generasi sebanyak itu dan sekualitas itu, dan peradaban manusia juga tidak akan melahirkan lagi manusia dengan jumlah segitu dengan kualitas yang sama. Kalaupun ada kualitas yang setara dengan sahabat, maka jumlahnya tidak akan pernah mencapai 124.000 orang. Satu-satunya generasi yang pernah dilihat oleh manusia. Luar biasa. Kenapa saya sebutkan generasi yang merasa kaya dengan Tuhan? Jangan sampai salah persepsi dengan model tarbiyah Rasulullah SAW. Ada yang bercita-cita bahwa negara makmur dan kaya itu ketika tidak ada lagi penduduk yang miskin. Kemiskinan itu harus diperangi. Kalau ini adalah ukurannya, maka zaman Rasul itu bukan masa yang terbaik. Karena di zaman Rasulullah itu ada ahlus suffah yang hidup di pinggir masjid, ya, dan makan hasil dari Baitul Mal. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah itu berhasil menjadikan orang kaya terhibur ketika atau merasa menjadi hiburannya paling baik ketika mereka berhasil membantu orang-orang susah, orang-orang miskin. Orang kaya dijadikan hiburan terindahnya itu adalah ketika membantu orang miskin. Apa yang dilakukan kepada orang-orang miskin? Mereka diberi tarbiyah, dididik supaya mereka ridho dengan kemiskinannya. Karena kondisi yang paling baik ketika miskin adalah ridho dengan kemiskinan. Di zaman Umar bin Abdul Aziz terulang, masa yang indah itu terulang lagi di zaman Umar bin Abdul Aziz, meninggal tahun 101 Hijriah. Dia hanya berkuasa selama 2 tahun. Pertanyaannya, memang ada bahwa kenyataannya memang ada bahwa di antara di zaman Umar bin Abdul Aziz itu tidak ada yang menerima zakat. Jadi konon cerita ada satu kabilah yang keluar dari kampungnya membawa harta zakat. Kemudian di tengah jalan ketemu dengan kabilah yang lain. Ditanya, Anda mau kemana? Saya membawa zakat ke kampung ente. Oh sama, saya pun bawa harta zakat di kampung saya karena sudah tidak ada lagi yang mengambil zakat di kampung saya. Apakah waktu itu di zaman Umar bin Abdul Aziz tidak ada orang miskin? Ada. Tetapi sebelum Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, orang yang makan 1 hari sekali menerima zakat. Tetapi ketika Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, orang yang makan 1 hari sekali tidak menerima zakat. Jadi salah kalau pembangunan atau pembinaan itu dimulai dari kebebasan finansial, ekonomi gitu ya. Bukan dari situ. Rahasia perjuangan Rasulullah, keberhasilannya itu bukan di situ. Itu yang Rasulullah bangun itu adalah seperti itu. Menjadikan orang kaya, hiburan terindahnya adalah ketika membantu orang miskin dan menjadikan orang miskin itu ridho dengan kemiskinan. Orang-orang miskin pernah datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dutsur bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya hebat dong pahala
bisa infak dengan duit yang mereka punya. Kata Rasulullah, mau nggak saya ajarkan satu amalan yang kalau kalian amalkan, maka amalan itu lebih hebat dari apa yang mereka infakkan. Apa kata para sahabat waktu itu? Bacalah Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali setelah sholat. Amalan itu jauh lebih baik daripada apa yang mereka infakkan. Maka orang miskin pun diam-diam melaksanakan wirid setelah sholat itu. Tapi lama-kelamaan orang-orang kaya juga tahu wirid itu, dan mereka amalkan juga karena itu adalah sunnah Rasul. Datang lagi mereka kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu apalagi keunggulan kita atas mereka? Kata Rasulullah, ya itulah fadlullah yu'tihi may yasha. Keutamaan Allah, Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Itu ridholah aja, ridho aja kalian. Gitu. Selanjutnya, ya seperti yang saya sebutkan tadi, apa yang dimaksud dengan ummi? Kita tahu bahwa Nabi kita adalah Nabi yang ummi, dibangkitkan di kaum yang ummi. Apakah ummi sama dengan illiterate? Karena sekarang banyak persepsi tentang ummi yang salah. Apakah maksud ummi itu buta huruf? Kita sering mendengar bahwa ummi itu tidak bisa membaca dan menulis, dan Rasul kita itu adalah seorang yang ummi. Hari ini tingkat kemajuan suatu negara diukur dari jumlah buta hurufnya, ya kan? Dikatakan negara maju jika orang buta huruf di negeri itu sedikit. Dikatakan negara terbelakang jika jumlah yang buta hurufnya banyak. Kalau kita punya hati nurani yang dalam, tentunya sedih ketika kita mendapatkan bahwa ummi itu artinya orang yang tidak membaca dan menulis, atau illiterate. Lalu apa maksud ummi? Perhatikan berikut ini. Membaca dan menulis adalah syarat untuk belajar mencari ilmu, ya kan? Apakah Rasulullah SAW sama dengan manusia biasa lainnya yang memerlukan membaca dan menulis untuk belajar? Kalau Rasulullah menjadi pintar, dan pintar adalah salah satu sifat wajib yang dimiliki oleh seorang Rasul, fatanah, orang yang fatin. Lalu apa bedanya Rasulullah dengan manusia biasa kalau dia harus belajar seperti orang biasa? Agar nampak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluar biasaan seorang Rasulullah Muhammad, Allah jadikan Nabi Muhammad itu pintar tanpa harus belajar seperti yang lain. Caranya bagaimana? Caranya Allah sendiri yang langsung mengajarkan. Malaikat Jibril itu berhasil dilihat oleh Rasulullah karena kesucian hati Rasul SAW. Setiap orang yang kesuciannya bisa sampai kepada taraf Nabi, maka dia bisa melihat malaikat Jibril. Dan Jibril langsung mengajarkan kepada dia. Atau Allah akan pahamkan dia sesuatu langsung, wahyu masuk ke dalam hatinya. Jadi ummi alangkah baiknya kita terjemahkan tidak membaca dan tidak menulis, karena Rasulullah tidak membutuhkan cara untuk tidak membutuhkan membaca dan menulis untuk menjadi pintar. Orang bertakwa, insya Allah dia ilmunya langsung Allah ajarkan. Mungkin kita akan pernah mendapatkan sebuah tulisan dari seorang ulama besar, berjilid-jilid buku dia tulis, tapi di belakangnya kita tidak lihat ada daftar pustaka, di bawahnya tidak ada catatan kaki. Dari mana dia dapatkan ilmu itu? Allah yang langsung ajarkan kepada dia. Allah ilhamkan kepada orang itu. Di antara sahabat yang paling pintar siapa? Sahabat yang paling pintar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas itu Rasulullah meninggal itu masih kecil, masih remaja. Tetapi para sahabat kalau bertanya tentang sesuatu pasti bertanya kepada Ibnu Abbas, padahal dia bersama dengan Rasulullah itu tidak lama. Kenapa? Apa syaratnya dia jadi pintar? Didoakan Rasul. Ketika lahir Ibnu Abbas, Rasul berdoa kepada Allah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia urusan agama dan ajarkan dia takwil. Maka dia menjadi orang yang paling pintar di antara sahabat. Kalau diukur dari kebersamaan, Abu Bakar jauh lebih lama, Umar jauh lebih lama. Tapi kalau orang bertanya, tidak akan kepada Umar, tidak akan kepada Abu Bakar tentang urusan agama, tanya kepada Ibnu Abbas. Rasulullah SAW mendapat ilmu dengan cara yang tidak
tidak biasa, bahkan luar biasa. Kalau begitu, ummi itu adalah sebuah mukjizat, bukan sebuah kekurangan. Rahasia kejayaan Rasulullah SAW, mari kita bahas. Fakta bahwa Rasul seorang ummi dan lahir dan tumbuh di tengah bangsa yang ummi. Rahasianya agar tidak ada celah yang menyebutkan bahwa Rasul SAW belajar kepada Nabi terdahulu melalui kitab atau para pengikut yang masih ada. Juga agar nampak kebesaran Allah, saya ulangi lagi. Nah, bangsa Melayu hari ini, khususnya Indonesia, tak ubahnya seperti bangsa Arab di tengah-tengah Romawi dan Persia. Jadi kenapa kita kaji ini? Agar kita mengambil pelajaran, kan? Bangsa Arab ketika itu, ketika Rasulullah jadi Nabi, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ketika Muhammad diangkat jadi Nabi dan Rasul, itu berada di dua peradaban yang sangat tinggi, Romawi dan Persia. Tapi Allah menghendaki Nabi itu lahir di bangsa Arab yang terasing dari dua peradaban besar ini. Hari ini, bangsa Melayu, Indonesia, bukanlah suatu negara yang kuat. Tetapi bicara bisnis apapun, sangat bodoh untuk tidak memperhitungkan pasar Indonesia. BlackBerry penjualan terbesarnya di mana? Indonesia, kan? Apakah Indonesia itu negara kaya? Bagaimana bisa negara yang miskin seperti ini penjualan BlackBerry nomor 1 di dunia? Berarti kan ada sesuatu di negeri ini yang kita mungkin perlu kaji, apa gitu, rahasia Tuhan. Arab ketika itu menentukan percaturan ekonomi antara Romawi dan Persia. Saya pernah baca, kalau nggak salah, Times edisi bulan Oktober. Mereka mengatakan bahwa hanya 3 negara yang memungkinkan menjadi pengganti sistem ekonomi Barat yang sekarang mulai ambruk. Mereka menyebut Cina nomor 1, nomor 2 India, nomor 3 Indonesia. Cina kita tahu kemajuannya. India juga menguasai software, ya, menguasai software. Indonesia punya apa? Tapi mereka tahu bahwa Indonesia perlu diwaspadai. Jadi intinya, kalau kita mau membangun masyarakat Indonesia, contohlah apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Apa? Sebentar lagi kita bahas. Kunci keberhasilan Rasulullah SAW ada pada ayat yang pertama turun. Apa? Iqra bismi rabbik. Apa maksudnya? Ilmu dan Tuhan adalah kunci keberhasilan. Iqra, baca. Bukankah baca sekali lagi adalah syarat untuk mencari ilmu, kan? Tetapi ilmu itu akan lebih bermakna, jauh lebih bermakna jika semuanya didasari dengan Tuhan. Setelah ilmu menjadi harokah perbuatan, maka ia akan menjadi kemajuan, dan kemajuan melahirkan peradaban. Ayat pertama surat Al-Alaq mengajarkan kita agar melakukan berbagai hal atas nama Tuhan. Iqra bismi rabbik, atas nama Tuhanmu, sekali lagi. Nah, kenapa sih harus nama Tuhan? Rasulullah SAW kan 13 tahun di Mekah. Yang diajarkan di Mekah selama 13 tahun itu apa? Tauhid. Mengenalkan Allah, mengenalkan Allah, mengenalkan Allah. Setelah di Madinah 10 tahun baru turun 1001 macam syariat. Sementara 13 tahun di Mekah hanya mengajarkan Tuhan yang satu. Message-nya adalah seolah-olah Allah ini mengatakan bahwa syarat kita untuk bisa mampu melaksanakan syariatnya adalah ketika kita mengenal siapa yang punya syariat. Jadi walaupun bagaimana usaha kita mempromosikan syariah, mari kita syariahkan bisnis, perbankan, tapi tidak pernah mengenalkan Tuhan yang punya syariat, tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah berhasil. BI mentargetkan perkembangan bisnis syariah tahun 2009 5%, nggak sampai. 2010 tingkatkan lagi 15%. Kalau caranya masih seperti itu, ingin mengambil syariahnya saja sementara Tuhan dibuang jauh-jauh, tidak akan pernah berhasil. Yang ada adalah kemajuan yang semu seolah-olah itu Islam, padahal jauh dari Islam. Namanya label syariah, tapi bisnis-bisnis yang dilakukan di dalamnya jauh dari kata syariah dan nilai-nilai syariah. Akidah jangan sekedar hanya untuk tidak kafir. Tahu nggak? Akidah kalau hanya sebatas kita Tuhan itu satu, maha ini, maha itu, berarti kita hanya sebatas akidah yang tidak kafir. Akidah itu harus mendalam. Akidah harus mampu melahirkan cinta dan takut, malu dan hina,
Tuhan adalah segala-galanya. Tanpa Tuhan apalagi guna hidup. Itu yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Akidah harus menjadikan seorang selalu merasa bahagia bila bersamanya. Segala apa yang dimiliki sanggup dikorbankan. Itu yang terjadi para sahabat. Bahagia itu di mana letaknya? Di hati. Manusia yang dicari adalah kebahagiaan. Hati sejak dulu kala sampai kapanpun milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bahwa innal qulub baina asabi'ir rahman yaqlibuha kaifa yasha. Hati-hati manusia itu ada dalam jari-jari tangan Ar-Rahman yang dia bolak-balikan sesuai kehendaknya. Maka kalau kita menginginkan kebahagiaan, mintalah pada Tuhan, mengemislah pada Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Kesenangan memang bisa dibeli. Tapi yang kita cari bukan kesenangan. Yang kita cari dan kita harapkan adalah kebahagiaan. Makanya para sahabat, orang-orang yang terbaik, secara fisik dia hancur, secara fisik dia miskin, secara fisik dia susah. Tapi kalau Allah hendaki dia bahagia, apa yang membuat dia sengsara? Tidak ada lagi. Fatimah radhiyallahu anha itu anaknya Rasulullah yang sangat dicintainya, pernah datang kepada Rasul. Ya Rasul, ayahanda tercinta, lihatlah tanganku ini. Tanganku ini kasar. Tiap hari saya gunakan untuk nimba air, saya angkut air ini untuk mandinya Ali, untuk keluarga, untuk masak. Kemudian saya tumbuk padi sendiri, tumbuk gandum sendiri, sampai seperti ini. Tolong dong carikan seorang khadimah yang ingin bantulah itu pekerjaan yang berat ini. Apa jawaban Rasulullah? Wahai anakku Fatimah, kalau pekerjaanmu ini sudah diambil oleh orang lain, maka apalagi yang kau dapat nanti di surga? Sudah selesai. Tidak pernah Fatimah seumur hidupnya sampai meninggal meminta yang kedua itu, tidak pernah lagi. Cukup dengan itu, cukup dengan Tuhan dibagi kepada dia, sudah selesai. Kalau akidah hanya sebatas tidak kafir, ya, maka akan tetap saja ada peperangan. Karena akidah tidak tertanam, perselisihan. Jangankan mengalahkan musuh, bekerja sama dengan sesama pun tidak bisa. Kalau akidah sekali lagi hanya cukup untuk tidak kafir. Tidak akan melahirkan apa-apa. Hadirin sekalian, izinkan saya untuk membacakan satu buah sajak berjudul sama dengan judul kita. Judul kita hari ini adalah Rasulullah SAW pribadi yang aku. Di antara rahmat Allah kepada Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum dan bangsa, ialah Nabi Muhammad bukan saja mampu mempersatukan di antara puak-puak, kabilah-kabilah, kaum golongan dan bangsa di dunia, tapi juga berjaya menanamkan kasih sayang di antara hamba dengan Tuhan, orang Badui dengan orang pekan, orang miskin dan orang kaya. Mampu mendidik orang mencintai satu sama lain, walaupun berlainan kaum dan warna kulit. Cinta mencintai antara Arab dengan Ajam, antara bangsa timur dan barat, di antara orang biasa dan besar-besar kaum dan bangsa. Yang lebih aneh dari itu, rakyat jelata dan penguasa mampu berkasih sayang. Setelah tercetus kasih sayang, cinta mencintai, lahir pula buah akhlak yang mulia, di antaranya malu, pemurah, tawadu, mengutamakan orang lain, bertimbang kasar, berperi kemanusiaan yang tinggi dan bekerja sama. Secara otomatis pula tidak berlaku hasad dengki, pemarah, khianat, penipu, pembohong, perdendam, pergaduhan dan permusuhan. Ya Rasulullah, sungguh besar jasamu. Jasamu patut dikenang orang sepanjang zaman. Ya Allah ya Tuhan, bila lagikah Engkau hendak lahirkan seorang pemimpin yang bisa membawa kasih sayang, yang mampu mempersaudarakan dan menyatukan semua golongan manusia seolah-olah hidup macam satu keluarga. Manusia pada hari ini, di dunia ini, di dalam penderitaan karena kehilangan kasih sayang di kalangan mereka. Mereka satu sama lain selalu ada dalam perpecahan, perselisihan, dan permusuhan. Satu sama lain senantiasa curigai, bahkan prejudis sesama sendiri.
Mereka terbiasa untuk saling jatuh menjatuhkan di antara satu sama lain. Kata mengatai, hina menghina, fitnah memfitnah berlaku setiap hari. Manusia hidup tersiksa dengan perbuatan mereka sendiri. Rasulullah SAW adalah manusia yang luar biasa, ajaib, pelik, mengagumkan dan banyak berjasa. Di dalam kepemimpinan, sebagai hamba Allah, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kawan, sebagai guru, panglima perang, dan berbagai aspek lainnya, mari kita bercerita tentangnya sebagai seorang pemimpin dan guru saja. Dia telah berjaya mengenalkan Tuhan. Tuhan disembah orang, diagungkan, dipuji, disucikan, ditakuti, dicintai, diingati. Orang fanatik dengan Tuhan, mabuk dengan Tuhan, macam orang tidak sadar padahal sadar. Bangsa yang buta huruf menjadi bangsa yang cerdik dan pandai. Bangsa yang mundur jadi bangsa yang berperadaban. Bangsa yang hatinya keras macam batu hingga menjadi kejam, zalim, tidak berperi kemanusiaan, menjadi lunak, jinak, merendah diri dan berakhlak tinggi. Menjadikan manusia yang mementingkan orang lain, menangis karena penderitaan orang lain, bahkan sanggup susah untuk orang lain. Bangsa yang tidak tahu arti maaf bermaafan, menjadi bangsa yang pemaaf, meminta maaf, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Rasulullah berjaya mengenalkan keadilan dan mempraktekkan keadilan yang bersifat global dan sejagat. Keadilan di dalam hukuman, keadilan di dalam keluarga, adil dalam menggunakan masa, di dalam harta, sampai di dalam membuat kerja. Berjaya memimpin kaum dan bangsa yang bergaduh berperang beratus-ratus tahun tanpa henti, tiba-tiba berhenti. Bahkan mereka kemudian berkasih sayang dan berpadu, bekerja sama dan rasa bersama, mengenalkan hak asasi setiap manusia hingga menjadi piagam antar bangsa. Inilah dia Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang selama hidupnya telah terjadi 74 kali peperangan, 27 kali dia ikut sama dalam peperangan sebagai panglima. Tapi peliknya tidak pernah sekalipun dia membunuh musuh-musuhnya walaupun seorang. Inilah Nabi kita, manusia yang luar biasa, yang istimewa, yang kejadian dan akhlaknya paling sempurna, tidak ada tandingannya. Baru sedikit saja kita bercerita tentangnya sudah mengagumkan kita. Apakah pribadi semacam ini kita tidak jatuh hati kepadanya? Apakah manusia ini kita bisa melupakannya begitu saja? Apakah tidak terasa dia adalah manusia yang terlalu berjasa kepada seluruh manusia? Apakah kita tidak merasa berhutang budi kepadanya, bahkan patut bersyukur kepadanya sepanjang masa? Kalau sedikit pun kita tidak merasa, mungkin saja hati ini telah mati atau buta. Dapatkah kita samakan dia dengan pemimpin-pemimpin lain di dunia? Jauh panggang dari api, macam langit dengan bumi. Lantaran itulah orang-orang yang benar-benar kenal nabinya bersama Tuhannya sanggup mati karenanya. Patut sangatlah dia menjadi idola dan ikutan kita, agar kita menjadi satu bangsa yang bertuhan, merdeka, bersatu, berakhlak mulia, beradab, berkasih sayang, bertolong bantu, berharmoni, bermaruah, bersih dari noda dan dosa. Allah dan akhirat menjadi tujuan hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Just 3 years after the publication of the Iron Mountain Report, which calls for, if we're going to create a world government, we can no longer use war as a mechanism to cause fear amongst populations and therefore allow us to control the behavior of populations through fear. And they settled on in 1967 in their publication called the Iron Mountain Report, the Environmental Holocaust. In 1970, 3
Besides terrorists, the Arctic is experiencing faster melting. If this were to go, sea level worldwide would go up 20 feet. This is what would happen in Florida. Around Shanghai, home to 40 million people. The area around Calcutta, 60 million. Here's Manhattan. The World Trade Center Memorial would be underwater. Think of the impact of a couple 100,000 refugees, and then imagine 100 million. Those who deny global warming are just flat out wrong. Elliot Goodman from the Boston Globe wrote, let's just say that global warming deniers are now on par with Holocaust deniers. Scientists silence for questioning the threat of global warming. I've had several friends who have essentially been told that if you speak out on climate change, you must do so as an assistant. If you do so through our organization or through our institution, you will essentially be fired. Once you realize how many holes there are in the consensus solution, you may begin to open up your mind to the other side of the global warming debate as a whole. The only consensus I'm aware of is that it's warmed in the last century. They completely ignore the fact that there's this thing called the Oregon Petition that was signed by 19,000 professionals and scientists who don't agree with the idea that we are causing climate change. I can't tell you how many calls I've received from parents saying their kids are now being shown an inconvenient truth, completely unchallenged, not just in science class, but in art and math classes. I have to speak out and say that the science we have is still incomplete, and the science we're being told by the IPCC is really incorrect science. Global warming paradoxically causes not only more flooding, but also more drought. Big hurricanes, tornadoes, fearsome diseases, polio, tuberculosis, West Nile virus, avian flu, SARS, polar bears that have actually drowned, mosquitoes, caterpillars, communism, it's slavery, global warming. Global warming, global warming. Terror, 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 terror. Thanks to terror, Hitler, September 11th, terrorist, Al-Qaeda, terrorist, Taliban, nuclear weapons, terrorist, 9/11 terror, September 11th, terrorists.
itu 1-50, kemudian dicoba dibukukan jadi sebuah buku dengan judul The Diary of Dajjal. Penulisnya satu dari Timur Tengah, satu dari Amerika. Dia punya satu website wakeupproject.com. Menarik untuk mengkaji makar-makar global gitu yang sudah dibuat sehebat mungkin, dan usia dari konspirasi ini sudah ribuan tahun, setua peradaban manusia itu sendiri, dan dia bisa berhasil mengungkap itu dengan riset yang menurut saya sangat bagus. Orang Indonesia dengan nama Jampang tadi mendownload, kemudian dia mengupload dan menerjemahkan, tapi sebagian, tidak semua. Ada beberapa yang dia edit, seperti gambar Soeharto tadi yang nongol itu upload orang Indonesia, kalau aslinya nggak ada.